Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaleidoskop 2023, 8 kontribusi pengabdian DPDL di Kota Balikpapan masa bakti 2022-2027. Pengurus DPDL di Kota Balikpapan, Haji Heri Fatamsyah, Ketua DPDL di Kota Balikpapan, didampingi Insinyur Muhammad Kurnia, Sekretaris DPDL di Kota Balikpapan. Dokumentasi Kaleidoskop 2023 dan kontribusi pengabdian LDI untuk bangsa. Ribuan warga LDI Balikpapan hadiri pengajian hari ulang tahun ke-126 Kota Balikpapan. Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kota Balikpapan menggelar pengajian yang diikuti ribuan warga. Di bawah rintik hujan yang berlangsung sejak pagi, warga antusias mendatangi Masjid Luhur Bairoha di Kompleks Pondok Pesantren Bairoha Balikpapan, Minggu 12 Februari 2023. Pengajian bertepatan dengan hari ulang tahun ke-126 Kota Balikpapan. Pengajian itu mengangkat tema LDI mendukung Balikpapan kolaborasi dan sinergi dalam rangka menjadi penyangga ibu kota Nusantara. LDI Balikpapan mendukung ekonomi kreatif dan kampung santri, memeriahkan hari ulang tahun ke-126 Kota Balikpapan. Dewan Pimpinan Daerah LDI Kota Balikpapan mendukung digelarnya kegiatan event ekonomi kreatif yang diselenggarakan pemerintah Kota Balikpapan, dibuka resmi Camat Edi Gunawan. Event ekraf sekaligus pembukaan kampung santri ini bertempat di Pondok Pesantren Bairoha Jalan Guntur Damai, RT 38, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Balikpapan, tanggal 3 sampai 5 Maret 2023. Camat Edi Gunawan bersyukur event ekraf Kecamatan Balikpapan Tengah tahun 2023 berjalan lancar. Ia berharap kegiatan ini terus berkelanjutan di waktu yang akan datang dan tetap berkolaborasi dengan masyarakat, khususnya dengan pesantren Bairoha dan anak-anak, serta pelaksanaannya lebih baik lagi. Memasuki bulan Ramadan, LDI berbagi dengan warga sekitar. Dihadiri dan Ramil 090501 Balikpapan Utara Tengah, Mayor CZI Ekomianto. Menjelang Idul Fitri tahun 2023, DPDL di Kota Balikpapan menggelar kegiatan sosial berbagi sembako dan baju barokah dalam rangka instruksi DPPLD serta memanfaatkan momentum Ramadan membangun keserhan sosial. Haji Heri Fatamsyah mengatakan kegiatan ini bertajuk LDI Berbagi yang digelar di 6 kecamatan bersama 32 pimpinan anak cabang hari Rabu 19 April 2023. Haji Abdul Wahid Wanhad DPDL di Kota Balikpapan mengatakan secara pribadi senang dengan kegiatan LDI Berbagi. Haji Abdul Wahid saat itu mengenakan hadiah dari Rum Arba'in, Putra Asnawi Arba'in, Wali Kota Balikpapan yang dulu. Ia sangat senang dan bangga mengenakan seragam pengurus masjid sekota Balikpapan saat itu. Haji Abdul Wahid berdoa semoga memilih baju barokah senang dan dikenakan sehingga menjadi manfaat dan barokah bagi yang sedekah. Implementasi Pancasila dalam keseharian. Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2023. Pondok Pesantren Bairoha dan Yayasan Trisukses Generus menggelar upacara Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2023 di halaman Pondok Pesantren. Upacara dipimpin Inspektur Upacara Haji Munawar Khalil dan diikuti guru maupun ustadz, santri dan siswa-siswi SDIT, SMPIT, dan SMAIT Trisukses Generus. Haji Munawar Khalil yang juga Wakil Ketua DPDL di Kota Balikpapan mengatakan Pancasila senantiasa diamalkan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan dalam bentuk sederhana, seperti saling menghargai, bekerja sama, dan saling menghormati. Hari lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni dari para pendiri negara memiliki makna bagi rakyat dan bangsa Indonesia untuk tidak saja menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar negara ataupun tujuan berbangsa, tetapi turut menjadikan Pancasila
sebagai pegangan dalam kehidupan sehari-hari. Partisipasi LDI dalam Coastal Cleanup 10.000 meter. Hari Lingkungan Hidup 2023, LDI berhasil kumpulkan sampah anorganik sebanyak 1,2 ton. Peringatan Hari Lingkungan Hidup sedunia tahun 2023 bersama ratusan masyarakat dari berbagai komunitas, Dinas Lingkungan Hidup, dan PT Kilang Pertamina International Refinery Unit 5 melaksanakan bersih-bersih pantai atau Coastal Cleanup sepanjang 10.000 meter hari Sabtu 10 Juni 2023. Kegiatan ini dibuka oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar di Balikpapan. Kegiatan bersih pantai ini serentak dilaksanakan di 135 titik di 37 provinsi seluruh Indonesia dengan jumlah peserta kurang lebih 21.324 orang. Lokasi utama di Pantai Panu Patra, Balikpapan. Di bawah koordinasi Pertamina, Dinas Lingkungan Hidup, aktivis komunitas, dan pegiat lingkungan serta masyarakat, sebanyak 47 warga LDI Balikpapan melaksanakan bersih-bersih di area 6B di dekat pelabuhan PT ICI, Jalan Lejen Suprapto, Kelurahan Baru Tengah. Selama lebih dari 2 jam, tim LDI Balikpapan berhasil mengumpulkan 1.207 kg sampah anorganik dan ratusan kilogram sampah organik. Hari Lingkungan Hidup kerjasama dengan DLH Bersihkan Lahan bersama 1.000 orang bersih-bersih lahan di sekitar Masjid Al-Ajwah. Dalam rangka Hari Lingkungan Hidup 2023, DPD LDI Kota Balikpapan bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan menggelar bersih-bersih lahan di sekitar Masjid Al-Ajwah, Jalan MT Haryono, MT RT 08, Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, hari Minggu 18 Juni 2023. Kurang lebih 1.000 orang warga LDI dilibatkan untuk membersihkan lahan dari semak belukar seluas kurang lebih 2,5 hektar. Perwakilan DLH Kota Balikpapan Arisal Rahman mengatakan bahwa DLH memberikan bantuan 3 truk dan 1 buah mobil pickup untuk mengangkut sampah menuju tempat pembuangan akhir sampah Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur. Sampah organik hasil kegiatan dibuang ke TPAS Manggar sebagai bahan untuk diolah menjadi bahan bakar jumputan padat. Pengurus DPD di Kota Balikpapan hadir dalam forum diskusi bersama Menko Polhukam RI atau Mahfud MD di Ponpes Syah Muhammad Al-Sad Al-Banjari Balikpapan hari Selasa 20 Juni 2023. Mahfud MD mengajak untuk berperan dalam menyukseskan pemilu 2024. Ketua DPD LDI Kota Balikpapan Haji Heri Fatamsyah bersama dengan Wakil Ketua DPD LDI Kaltim Haji Abdul Rahman Zain, Haji Budi Muhaini, Laudi Beni, Haji Herman Arsyad, Haji Abdul Rashid, dan Jumadi. Tampak pula pengurus Ponpes Bairuha Haji Munawar Khalil dan Ustadz Hamdani Sodik. Mahfud MD mengatakan para tokoh agama maupun tokoh masyarakat diajak keterlibatannya melalui politik inspiratif, yakni politik yang berbicara tentang keadaan dunia atau negara menjadi semakin baik. Menurut Mahfud MD, politik inspiratif atau politik kebangsaan penerapannya ke dalam masyarakat adalah berbicara tentang keadilan, kesetaraan, keteladanan, memerangi kemiskinan, dan melawan korupsi. LDI Balikpapan melakukan tebar daging kurban pelaksanaan Idul Adha 1444 Hijriah dengan masyarakat ke umum duafa. DPD LDI Kota Balikpapan merayakan Idul Adha tersebar di beberapa masjid yang ada di setiap kelurahan, seperti tampak di PAC LDI Gunung Samarinda Baru di halaman Masjid Al-Ajwah, Jalan MT Haryono Balikpapan, Kamis 29 Juni 2023. Tebar daging kurban sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah dianugerahkan. Ketua DPD LDI Kota Balikpapan Haji Heri Fatamsyah bersyukur setiap tahun warga LDI merayakan Idul Adha yang dilanjutkan dengan pembagian daging kurban. Sebanyak 232 ekor sapi dan 63 ekor kambing telah dipotong sebagai kurban
total 295 ekor hewan kurban. Ada kenaikan jumlah hewan kurban dibanding tahun 2022. Pelatihan mitigasi bencana di Kampung Santri, kolaborasi Pemkot Balikpapan, TNI Polri, BPBD, Basarnas, LDI Senkom, dan Ponpes Pairuha. Hal ini digelar selama 2 hari di Kampung Santri Ponpes Pairuha, tanggal 8 sampai 9 Juli 2023. Pelatihan terselenggara atas kolaborasi sinergi bersama Pemkot Balikpapan, TNI Polri, Dinas Sosial, BPBD, Basarnas, Senkom, Mitra Polri, serta instansi terkait lainnya dan juga sponsor. Sebanyak 200 orang peserta santri Ponpes Pairuha warga sekitar perwakilan dari PAC se-Balikpapan menggelar simulasi evakuasi bencana tanah longsor dan kebakaran. Camat Balikpapan Tengah Agung Budi mewakili Wali Kota Balikpapan memukul gong sebagai tanda dibukanya pelatihan mitigasi bencana dan menandatangani prasasti. Kemah Cinta Alam Indonesia 2023 di Bumi Perkemahan Al-Ajwa. Bersama dengan itu pembagian sembako kepada warga di lingkungan RT 8 Kelurahan Gunung Samarinda Baru. IPDLD Kota Balikpapan menggelar Kemah Cinta Alam Indonesia tahun 2023 di Bumi Perkemahan Al-Ajwa Ring Road, Kelurahan Gunung Samarinda Baru, tanggal 16-19 Juli 2023. Diikuti 200 orang peserta yang berasal dari pimpinan cabang maupun pimpinan anak cabang se-Balikpapan dan Kecamatan Samboja, Kutai Kartanagara. Perkemahan berlangsung bertujuan mengisi liburan akhir tahun ajaran bagi pelajar sekolah, santri, dan mahasiswa. Kegiatan ini berlangsung sejak tahun 1979. Kegiatan ini diisi dengan penanaman pohon oleh wali kota yang diwakili oleh pejabat pemerintah Kota Balikpapan, Budi. Selain itu, juga diisi dengan pembinaan mental spiritual, membuka kedai lapak di sekitar perkemahan, dan bagi-bagi sembako kepada warga sekitar di lingkungan RT 8 Kelurahan Gunung Samarinda Baru. UMKM LDI se-Indonesia mendapatkan bantuan dari Bank Syariah Indonesia UMKM LDI Balikpapan sebagai pilot project. Usaha mikro kecil menengah di bawah binaan DPDLD Kota Balikpapan mendapatkan bantuan hibah program pemberdayaan ekonomi berbasis masjid dari Bank Syariah Indonesia. Seremoni serah terima digelar di Hotel Spinggan hari Sabtu 29 Juli 2023. Bank Syariah Indonesia menyerahkan bantuan senilai 235 juta untuk 80 UMKM di bawah naungan DPDLD Kota Balikpapan. Kerja bakti massal libatkan warga sekitar menyambut hari ulang tahun kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia dan Ratu Rakernas LDI 2023. Kerja bakti ini dilaksanakan hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023. Kerja bakti yang dilaksanakan serentak seluruh Indonesia ini atas instruksi Ketua Umum DPP LDI Kiai Haji Kriswanto Santoso dalam rangka menyambut HUT kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia dan Rakernas LDI pada November 2023. Warga LDI dari 6 kecamatan bersama-sama melaksanakan kerja bakti, mulai dari anak-anak maupun dewasa, memilah sampah organik dan anorganik, dan menimbangnya. Tidak membakar sampah, tidak membuang sampah di waktu yang dilarang pemerintah Kota Balikpapan, serta melibatkan pemerintah maupun tokoh setempat. Peringatan hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia diikuti ratusan peserta di lapangan Ponpes Pairuha. DPDLD Kota Balikpapan menggelar upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia. Sekitar 700 peserta mengikuti upacara di lapangan Ponpes Pairuha hari Kamis 17 Agustus 2023. Bertindak sebagai komandan upacara Bribda Yofi Trimaulana dari Ditsamapta Polda Kaltim, inspektur upacara oleh Wakil Ketua DPDLD Kota Balikpapan lalu dibeni pembacaan teks proklamasi oleh Ketua Yayasan Tri Sukses Generus Kiai Haji Munawar Khalil dan doa oleh Kiai Haji Budi Muhaini.
Ketua DPR ini membacakan amanat Ketua Umum DPP LDI Kiai Haji Kriswanto Santoso melalui HUT ke-78 Kemerdekaan RI. Kiai Haji Kriswanto Santoso mengajak seluruh warga LDI untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Bersama-sama dengan pemerintah, warga LDI didorong untuk terus meningkatkan kontribusi melalui 8 bidang kontribusi. LDI mendukung komitmen bersama tokoh lintas agama bersama FKUB memperingati HUT 78 RI, Pemilu 2024, dan pembangunan IKN. DPD LDI Kota Balikpapan mendukung komitmen bersama dalam forum silaturahmi tokoh agama sekota Balikpapan yang diselenggarakan FKUB hari Selasa 22 Agustus 2023. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Platinum ini dibuka oleh Asisten Ahli Tata Pemerintahan Zulkifli, mewakili Wali Kota Rahmat Masud. Isi komitmen antara lain senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2023 adalah berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan diimplementasikan dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. 2. Menyukseskan pelaksanaan pemilu 2024 dengan menggunakan hak pilih yang menjadi kewajiban setiap warga negara Republik Indonesia dengan berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 3. Mendukung terwujudnya ibu kota negara di Provinsi Kalimantan Timur dengan tetap menjaga semangat negara kesatuan Republik Indonesia dengan penuh tanggung jawab. LDI kerjasama dengan Dinas Kesehatan menekan stunting, menyambut bonus demografi dan menyongsong Indonesia Emas 2045. PJLDI Balikpapan Selatan bekerjasama dengan Puskesmas Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan menggelar sosialisasi pencegahan stunting dan kesehatan balita. Kegiatan ini digelar di Masjid Baitullah Ala Sepinggan, Minggu 10 September 2023. Di Balikpapan tahun 2022, angka stunting mengalami peningkatan dari 17,6% menjadi 19,6%. Menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mencatat 1.436 bayi mengalami stunting. Ada 700 ibu hamil berisiko stunting. Lurah Sepinggan Raya Afifuddin mengatakan bahwa dirinya berterima kasih pihaknya terbantu dengan adanya penyampaian program pemerintah yang salah satunya adalah penurunan angka stunting. Sementara itu, Dr. Jeremias menerangkan stunting atau kerdil adalah kondisi gagal tumbuh pada anak usia di bawah 2 tahun yang disebabkan kekurangan gizi dalam waktu yang lama atau kronis. Habib Mahdar mengapresiasi pengajian LDI. Pembina SDM Profesional Religius Sambut Ibu Kota Nusantara. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Balikpapan Habib Mahdar Abu Bakar Al-Qadri mengapresiasi pengajian Akbar LDI Kota Balikpapan yang berlangsung di Masjid Luhur Pairuha, Ponpes Pairuha, Minggu 24 September 2023. Pengajian yang dihadiri ribuan warga ini mengangkat tema membina SDM Profesional Religius menyambut Balikpapan sebagai kota penyangga ibu kota negara. Pada kesempatan ini, Habib Mahdar mengatakan bahwa sangat penting untuk mewujudkan persatuan umat beragama di tengah kemajuan masyarakat. Terlebih umat Islam khususnya di Balikpapan terus didorong agar tetap bersatu, kompak, dan tidak mudah dipecah belah serta tidak mudah diadu domba. Haji Hasanuddin hibahkan mobil ambulans menandatangani prasasti kampung santri di Kompleks Ponpes Pairuha. Ketua DPRD Provinsi Kaltim, Haji Hasanuddin Masud, meresmikan dan menandatangani prasasti kampung santri di Kompleks Pondok Pesantren Pairuha, Balikpapan, Minggu 24 September 2023. Dalam kesempatan ini, Hasanuddin turut menyerahkan bantuan 1 unit mobil ambulans kepada pengurus Ponpes Pairuha. Secara simbolik, Hasanuddin Masud menyerahkan ini terkunci besar sebagai tanda telah terima bantuan mobil ambulans kepada Haji Munawar Khalil selaku pengurus Pondok Pesantren Pairuha. Disaksikan oleh Kabak Kesra Seddakot Balikpapan Budi Mulyatno, Ketua MUI Balikpapan Habib Mahdar, Tommy Pusriyadi mewakili anggota DPR RI, Haji Rudi Masud, anggota DPRD Andi Arif Agung, Lurah Gunung Sari Uru, serta warga LDI. Pemerintah Kota Balikpapan menyediakan beasiswa santri, disampaikan dalam pengajian Akbar LDI.
DPD LDI Kota Balikpapan menggelar pengajian yang diikuti ribuan jemaah bertempat di Masjid Luhur Pairuha, Kompleks Kampung Santri, Pondok Pesantren Pairuha, Minggu 24 September 2023. Turut hadir perwakilan Kota Balikpapan, Budi Mulyatno selaku Kabag Kesra Sedakor. Dalam sambutannya, Budi Mulyatno mengucapkan terima kasih atas partisipasi LDI di bidang dakwah dan syiar agama. LDI mendukung deklarasi damai pemilu 2024 dalam apel simulasi pengamanan kota oleh Polresta Balikpapan. Ketua DPD LDI Kota Balikpapan Haji Heri Fatamsyah ikut menandatangani deklarasi damai pemilu 2024 bersama Ketua MUI Balikpapan dan ormas lainnya yang dipusatkan di gedung Balikpapan Sport Convention Center atau PSCC Dom, Senin 2 Oktober 2023. Kegiatan ini diselenggarakan setelah apel simulasi pengamanan kota yang digelar Polresta Balikpapan disusul penandatanganan deklarasi damai pemilu 2024. Haji Heri Fatamsyah mengatakan dalam pemilu 2024 yang akan datang sikap LDI netral aktif, artinya tidak berafiliasi dengan partai manapun karena LDI bukan relawan maupun tim sukses. Sikap aktif artinya LDI mendorong semua warganya untuk menggunakan hak suaranya, jangan sampai golput. Heri meminta warga LDI Kota Balikpapan siap mendukung pemilu 2024 damai dan mencegah perpecahan dengan tabiat luhur-luhuring budi karena Allah. Anggota DPRD Andi Arief Agung dorong pemuda LDI. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPD Kota Balikpapan Andi Arief Agung menghadiri pengajian yang digelar LDI di Masjid Nurul Iman Karangjawa, Minggu 15 Oktober 2023. Turut hadir Camat Balikpapan Tengah Agung Budi, Lurah Karangjati serta Ketua RT setempat. Andi Arief mengatakan dalam rangka menghadapi tantangan perubahan Kota Balikpapan ke depan, dirinya berharap kepada khususnya pemuda LDI Balikpapan untuk tumbuh berkembang dan meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Camat Balikpapan Tengah Agung Budi mengapresiasi pengajian LDI yang digelar rutin. Ia berharap pemuda LDI tidak hanya jadi penonton dalam pembangunan IKN. Santri LDI peringati Hari Sumpah Pemuda 2023 bersama siswa-siswa SD IT, SMP IT, SMA IT, Tri Sukses Generus Balikpapan. Hari Sumpah Pemuda yang bersejarah diperingati dengan hikmat di lapangan Ponpes Pairuha Balikpapan. Peringatan ini digelar oleh lembaga di bawah naungan LDI Balikpapan yakni Yayasan Tri Sukses Generus bersama dengan siswa-siswi SD IT, SMP IT, SMA IT, dan santri Pondok Pesantren Pairuha Sabtu 20 Oktober, 28 Oktober 2023. Dimulai sejak pagi dengan peserta berseragam sekolah dan pondok pesantren dengan semangat peserta berkumpul di lapangan Ponpes Pairuha. Santri LDI memperingati Hari Pemuda Sumpah Pemuda 2023. Ketua Yayasan Tri Sukses Generus Haji Munawar Khalil mengingatkan para pemuda tentang pentingnya memahami makna Sumpah Pemuda dan menjaga sebagai tonggak sejarah perjuangan bangsa. Haji Munawar terus mendorong para pemuda-pemudi yang bermartabat, berani, dan cinta tanah air seperti yang diamanatkan dalam Sumpah Pemuda. Pimpinan cabang LDI Balikpapan Kota melakukan donor darah di PMI dalam rangka Hari Sumpah Pemuda. Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, pimpinan cabang LDI Balikpapan Kota menggelar donor darah di Palang Merah Indonesia Kota Balikpapan hari Sabtu 28 Oktober 2023. Sekira 50 orang pendonor darah dari PC LDI Balikpapan Kota turut terlibat dalam kegiatan yang dimulai siang hingga sore hari ini. Ketua PCLD Balikpapan Kota, Haji Kabul, mengatakan kegiatan ini dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda. Haji Kabul mengatakan donor darah membuat badan semakin sehat, mengurangi penyakit jantung, menurunkan berat badan, menurunkan risiko kanker, kolesterol, hingga meningkatkan produksi darah dan pikiran lebih stabil. Partisipasi Rakernas 2023 LDI di Jakarta. Hadir Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan 3 orang calon presiden, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Presiden Joko Widodo dalam membuka rapat kerja nasional
LDI Selasa tanggal 7 November 2023 di Forum Gedung Serbaguna Pondok Pesantren Minhajur Rosyidin Jakarta. Presiden mengingatkan pentingnya membangun sumber daya manusia untuk meraih bonus demografi pada 2045. Rakernas berlangsung 7-9 November 2023 diikuti 1.307 peserta yang hadir di lokasi. Peserta yang hadir daring berada di 500 studio mini yang rata-rata dihadiri 20 orang. Ketua DPD LD Kota Balikpapan Haji Ferry Fatamsyah turut hadir bersama Dewan Penasihat Haji Ramidiah, Haji Ahmad Solihin, dan Ustadz Suwondo di Gedung Serbaguna Pondok Pesantren Minhajur Rosyidin Jakarta. Adapun pengurus DPD LD Kota Balikpapan lainnya mengikuti daring dari Ponpes Pairuha Balikpapan. Ngaji akhir tahun ajak pemuda LDI Muhasabah. Hadir Ketua DPRD Kalimantan Timur Haji Hasanuddin Mas'ud di Masjid Luhur Pairuha. DPD LDI Kota Balikpapan mengundang Satbin Mas Polresta Balikpapan dan motivator mendorong 1.000 pemuda LDI bersemangat meraih kesuksesan. Kegiatan ini berlangsung di Masjid Al-Ajwah dan Masjid Luhur Pairuha. Turut hadir Ketua DPRD Kalimantan Haji Hasanuddin Mas'ud Minggu tanggal 31 Desember 2023. Ketua DPD LD Kota Balikpapan Haji Ferry Fatamsyah mengatakan kegiatan ini rutin diselenggarakan serentak di Indonesia menjelang akhir tahun. Tujuannya adalah untuk menghindarkan warga LD dari pengaruh dan efek negatif tahun baru. Ketua DPRD Kaltim Haji Hasanuddin Mas'ud dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan ini. Ia mendorong generasi muda LDI memiliki tabiat luhur atau karakter luhur yang dapat disinergikan dengan kemampuan atau skill untuk menunjang karir atau pekerjaan dan meraih kesuksesan. Turut hadir motivator Haji Sugito dan Fajar Adi Haryanto serta Satbin Mas Polresta AKP Joko Sunarto. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Produksi Kim DPD LD Kota Balikpapan 14 Januari 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.